Ya, ini menurut saya salah satu bentuk kepedulian Extrajot terhadap olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola. Tentunya ini harus kita apresiasi. Extrajot mengumpulkan dream team beberapa pemain dari beberapa klub. Tentunya ini satu hal yang bagus yang perlu kita support. Ya, tentunya ini memang yang perlu harus saya stressing, saya tekankan kepada seluruh pemain, meskipun kita hanya satu kali latihan pagi hari ini aja, tapi pemain-pemain ini kan sudah malang melintang di persepak bolaan di Indonesia. Tentunya mereka sudah mengerti bagaimana cara bermain sepak bola yang baik dan benar. Ya, mungkin saya tinggal hanya menambahi masalah taktikal terhadap seluruh pemain ini, karena pemain ini kan datangnya dari berbagai macam klub yang berbeda. Nah, kalau sepak bolanya sih, dasar sepak bolanya, cara bermain sepak bolanya saya kira sudah tidak ada masalah. Tinggal bagaimana saya mentransfer waktu yang sebentar ini, paling tidak walaupun tidak 100%, bagaimana dia memahami cara bermain yang saya inginkan. Kita tentunya juga harus mengapresiasi terhadap pelatih Sintayong saat ini. Kita tidak boleh menjustis Sintayong gagal. Oke, dari hasil memang dia gagal, tapi perlu diingat bahwa tim-tim yang kita lawan, Thailand, Vietnam, Emirat Arab ini bukan tim yang ujuk-ujuk datang. Mereka dipersiapkan dengan sangat lama. Saya masih ingat ketika Asian Games di Indonesia tahun 2018, tim Vietnam, pelatihnya Vietnam ya ini, gitu loh. Sedangkan kita Sintayong berani memangkas pemain-pemain, banyak pemain yang biasanya menjadi tim nasional, sekarang pemain-pemain muda yang dipanggil. Tentunya ini harus kita apresiasi. Kita tidak bisa menjustis Sintayong gagal untuk event ini. Apalagi dia hanya meneruskan, dia juga waktunya juga tidak terlalu lama, beda dengan tim-tim yang lain. Sebelum pertandingan saya sudah sampaikan bahwa saya sebagai masyarakat, sebagai penduduk Indonesia, kepingin Indonesia menang, tetapi berat. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Vietnam, bagaimana perjalanan Thailand, bagaimana lawan-lawan, berat. Kita bisa menyadari lah. Ya, untuk itu kita tetap, menurut saya sih kita masih harus memberi waktu untuk Sintayong paling nggak 1-2 tahun ke depan seperti apa. Seperti itu. Jadi menurut saya kita tidak perlu menyalahkan pelatih, tidak perlu menyalahkan pemain yang sudah berusaha maksimal. Memang kita waktu persiapannya juga singkat, pemain juga masih banyak yang belum pengalaman, pemain internasional. Saya kira wajar aja. Sekarang saya lihat ada satu rising star ya, dari PSIS Semarang, Arman itu menurut saya satu pemain yang memiliki potensi sangat besar untuk bisa berkembang. Nah, ini tentunya makanya saya tadi apresiasi kepada Sintayong yang berani memunculkan pemain-pemain muda. Kebetulan saya pun juga senang pemain-pemain muda gitu loh. Banyak pemain yang belum banyak dikenal di timnas, tapi sekarang menurut saya penampilannya ya lumayan bagus lah. Memang itu tadi masalah waktu juga. Yang terpenting saya menyampaikan kepada pemain-pemain yang muda sekarang, pemain-pemain lintas atau pemain-pemain nasional atau pemain di klub, yang jelas tuh jangan cepat merasa puas menjadi pemain. Itu aja sih, karena pemberitaannya sekarang luar biasa. Mereka harus pinter-pinter mengontrol diri, bagaimana meskipun pujian datang, meskipun terpaan menimpa, mereka harus tetap fokus di karir mereka. Ya, yang jelas persiapannya sudah sangat bagus, meskipun baru beberapa hari ada pemain asing yang baru ikut latihan, Bruno, Wilson, Ali juga baru datang, tetapi saya lihat dalam latihannya cukup bagus. Mudah-mudahan sisa waktu yang ada ini bisa kami maksimalkan. Saya kira hal yang bagus, asalkan itu hal positif harus kita support. Saya juga sudah melihat bahwa industri sepak bola di Indonesia mulai bergerak ke arah ke depan. Yang terpenting bagi mereka-mereka yang artis-artis yang beli klub itu kita support dan harus serius. Saya yakin mereka akan serius. Jadi kita support lah, karena memang sepak bola mau nggak mau akan menuju ke arah industri.